Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan spiritual peserta didik. Namun, bagaimana implementasi kurikulum PAI di sekolah saat ini? Apakah sudah sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan peserta didik? Dalam video ini, kami akan menelaah penerapan kurikulum PAI melalui analisis dokumen, observasi lapangan, serta wawancara dengan pihak sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sejarah singkat SMA Negeri 2 Manado yang berdiri setelah pemerintah membagi SMA Negeri ABC menjadi dua sekolah, yaitu SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Manado. Keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1961. Pada saat itu, SMA Negeri 1 melaksanakan kegiatan belajar pada pagi hari, sedangkan SMA Negeri 2 Manado belajar pada sore hari di kawasan Pondol Manado. Pada tahun 1963, SMA Negeri 2 Manado dipindahkan ke Jalan Siswa. Proses perpindahan ini tidaklah mudah karena gedung yang digunakan masih ditempati pihak militer dan belum memiliki ruang belajar yang layak. Para siswa dan guru harus memindahkan sendiri meja dan bangku sekolah. Bahkan kegiatan belajar sempat dilakukan di bawah pohon. Namun semangat belajar dan kerja keras tetap dipertahankan hingga sekolah dapat menempati gedung tersebut sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, SMA Negeri 2 Manado terus berkembang menjadi salah satu sekolah unggulan di Sulawesi Utara. Sekolah ini juga memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan dengan membantu lahirnya beberapa sekolah baru di Manado dan sekitarnya. Selain itu, sekolah SMA Negeri 2 Manado dikenal aktif dalam berbagai prestasi akademik maupun organisasi termasuk kegiatan paskibraka. Hingga saat ini, SMA Negeri 2 Manado terus mempertahankan semangat perjuangan, persatuan, dan kerja keras dalam dunia pendidikan. Dengan dukungan guru, siswa, dan alumni sekolah ini terus berkembang untuk menciptakan generasi yang berprestasi, berkarakter, dan mampu bersaing di masa depan. Kepala sekolah saat ini di SMA Negeri 2 Manado yaitu Bapak Iwayan Sumerta MPD. Sekolah ini memiliki akreditasi A dan memiliki siswa-siswi sebanyak 779 dan menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi di sini orang kan dari IAIN Manado. Ini orang ada mau wawancara tentang profil SMA 2. Jadi sebelum orang wawancara, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ryan Agus. Saya Safira Matanto. Saya Nesli Subagio. Saya Cihan Bunda. Jadi langsung saja orang wawancara. Jadi kurikulum saat ini di sekolah itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka atau? Kami sudah kurikulum Merdeka. Dan sekarang kita menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, deep learning, di mana ada muncul 8 dimensi profil lulusan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakasek Kurikulum, sekolah ini menggunakan kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran deep learning yang berfokus pada pemahaman mendalam serta pengembangan karakter siswa melalui profil pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan waktunya Ustazah. Ya. Kami dari mahasiswa IAIN semester 6 ingin mewawancara, tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Agus. Dan saya Cihan Bunda. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang kami ingin sampaikan kepada Ustazah. Yang pertama itu, bagaimana kesesuaian antara tujuan pembelajaran, materi, metode, dan penilaian dalam RPP? Itu bagaimana menurut pendapatnya Ustazah? Jadi tadi yang pertama, bagaimana kesesuaian antara tujuan pembelajaran, materi, metode, dan penilaian dalam RPP ya. Oke. Jadi kesesuaian antara tujuan pembelajaran
terus materi, metode, dan penilaian RPP. Ini adalah kunci dari efektivitas pembelajaran yang terukur dan berorientasi pada murid atau peserta didik. Jadi tujuan dari pembelajaran harus menjadi panduan utama. Panduan utama di mana materi yang dipilih untuk mencapainya itu harus sesuai dengan kondisi yang ada di dalam kelas, ya. Dan metode digunakan itu untuk memfasilitasi proses dan juga penilaian atau yang akhir itu biasanya kan di torang itu biasanya guru itu memberikan penilaian, ada penilaian akhir sumatif, ada juga penilaian di dalam kelas itu dengan istilahnya dulu mungkin kalian ulangan harian, ya yang seperti itu merupakan bukti keberhasilan atau pencapaian dari materi yang kami berikan. Ya, jadi seperti itu. Jadi DP kunci efektivitas itu sebenarnya jadi kesesuaian antara tujuan pembelajaran materi dan metode serta penilaian dari FPP itu yaitu bagaimana kita cara menggunakan cara guru itu biar efektif saja di dalam kelas, biar siswa bisa memahami, dan tolak ukurnya ya tadi itu kita lihat dari penilaian atau ujian. Jadi itu menurut pandangannya Ustazah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana guru PAI mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran sehari-hari? Jadi guru mengintegrasi nilai-nilai Islam melalui pendekatan holistik meliputi keteladanan atau uswatun hasanah, ya. Jadi juga kalau guru orang kan harus memberikan contoh yang baik kepada siswa, ya. Meliputi ya tadi itu. Ya, jadi pembiasaan ibadah. Di sini kan orang ada musola, walaupun cuma kecil sih musolanya. Jadi di situ ada sholat berjamaah, terus ada tadarus, ya. Terus membiasakan budaya 5S. Jadi senyum, sapa, salam, sopan, santun. Terus ada juga dengan metode cerita yang tadi saya sampaikan, cerita kisah atau nabi, sejarah-sejarahnya Rasulullah itu untuk menanamkan budi pekerti. Di sini juga kan orang ada rohis di sini. Di situ juga saja tanamkan di situ peringatan hari-hari besar Islam. Jadi ada Isra Mi'raj atau Maulid Nabi itu biasanya orang bikin biar cuma di dalam pas ada kegiatan taskir itu saja masukkan di situ DP nilai-nilai tentang keislaman. Terus ada juga Ustazah memberikan teguran atau sanksi, tapi ini teguran sanksi yang mendidik apabila mereka melakukan pelanggaran agama. Dalam hal ini contoh, tapi belum ada sih selama ini, belum pernah terjadi di sekolah ini, ya. Misalkan kedapatan minum minuman keras itu kan sudah melanggar dari aturan agama, ya, haram hukumnya. Tapi alhamdulillah selama ini belum pernah sih, ya, belum pernah ada kejadian seperti itu. Mungkin pelanggaran ya cuman yang kenakalan yang biasa lah, remaja. Mungkin dong cuma ya terlambat saja sudah berada di dalam kelas, orang belum ada di dalam kelas. Itu hal seperti itu sih. Jadi apalagi mengaktifkan kegiatan bakti sosial dan kerohanian Islam. Tujuan dalam pembelajaran RPP menjadi pedoman utama yang harus sesuai dengan kondisi siswa, metode pembelajaran dan penilaian. Guru menyesuaikan RPP melalui pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan metode yang menarik, seperti kisah Nabi, agar siswa lebih mudah memahami materi sesuai karakter dan kemampuan mereka. Selain itu, guru PAI mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan memberi teladan dan melibatkan siswa dalam kegiatan keagamaan seperti sholat, tadarus, Isra Mi'raj, dan Maulid Nabi.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini Kak minta kalian waktu sebentar untuk wawancara terkait pembelajaran PAI di kelas masing-masing. Tapi sebelum para wawancara, perkenalkan nama dulu, boleh toh? Jadi pertama perkenalkan nama Kak Muhammad Ryan Agus dengan rekan saya. Ada Kak Safira Natanto. Apakah penjelasan guru PAI membantu Anda memahami kehidupan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari? Jadi maksud itu guru PAI membantu Anda memahami pembelajaran PAI ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menurut kalian pandangan? Guru agama Islam atau Iya. yang biasa kita Iya. panggil ustazah. Iya. Dia mengajar dengan sangat baik, terutama untuk kami yang itu di buku sudah ada beberapa materi yang tentang kehidupan kita sehari-hari seperti zina itu berdosa, tidak berpuasa untuk kita yang sudah balik itu berdosa dan lain-lain. Jadi kami yang bisa dibilang masih belajar untuk memandang itu sebagai apa, sangat membantu. Kalau Menurut saya pribadi sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari karena membantu kita untuk bersikap jujur dan bersikap jujur dan tidak sombong kepada orang lain. jadi itu yang dimaksud pembelajaran PAI yang relevan dalam kehidupan sehari-hari yang diajarkan oleh ustazah di dalam kelas. Oke. Apakah guru PAI menggunakan metode media pembelajaran seperti video, cerita atau teknologi? Jadi di dalam pembelajaran PAI itu guru pernah enggak bikin kayak pembelajaran seperti video, ada proyektor, terus guru menjelaskan? Pernah enggak kalau dalam kehidupan maksudnya dalam kelas? Biasanya ustazah itu menyebar video pembelajaran misalnya dari YouTube, Iya. itu tentang ceramah-ceramah atau dari media sosial apapun, di-share ke grup PAI, grup WhatsApp, dan kita melihat bersama. Tapi di sini di kelas pernah enggak pembelajaran kayak pakai proyektor begitu nah? Belum sih. Oh belum. Kalau di dalam pembelajaran PAI belum. Tapi pembelajaran lain ada. Ada. Kalau menurut Kalau kata orang belum pakai proyektor karena masih jaga ambil buku di perpus, baru ustazah menjelaskan sesuai apa yang di buku. tapi pernah pakai kayak teman kamu bilang pakai kayak di share YouTube begitu ceramah-ceramah pernah Disuruh share ke grup tentang ceramah lalu kita tulis di buku. tapi kan dimengerti ya kan? Ya. Berdasarkan hasil wawancara, pembelajaran pendidikan agama Islam membantu siswa memahami ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui penjelasan yang dikaitkan dengan contoh nyata, seperti kewajiban puasa dan larangan zina. Guru juga sudah memanfaatkan media digital seperti video ceramah dari YouTube yang dibagikan di grup PAI. Meskipun penggunaan teknologi seperti proyektor di kelas masih belum maksimal, secara umum pembelajaran PAI sudah berjalan cukup baik dan membantu siswa memahami nilai-nilai Islam secara bertahap. Hasil telaah dan wawancara SMA Negeri 2 Manado telah menerapkan kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning yang berfokus pada pemahaman dan pembentukan karakter siswa. Dalam pembelajaran PAI, guru menyesuaikan metode, materi, dan penilaian sesuai kondisi siswa, pendekatan diferensiasi, serta mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Islam juga diterapkan melalui kegiatan keagamaan dan keteladanan guru. Selain itu, penggunaan media digital seperti video pembelajaran sudah mulai diterapkan, meskipun fasilitas teknologi masih perlu ditingkatkan. Mari sekolah di SMA